Halo Mas Rudi, pertama saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan sehubungan dengan ulang tahun pertama Kanal Anak Bangsa. Adalah suatu kehormatan buat saya untuk memberikan pendapat, saran-saran, serta pikiran-pikiran yang mungkin bisa digunakan untuk kemajuan bangsa. Acara Kanal Anak Bangsa saya kira hanya bisa ditonton oleh kaum menengah ke atas yang berpendidikan. Sedangkan kaum grassroots ke bawah itu biasanya mereka tidak punya handphone atau smartphone atau internet yang baik, sehingga saran saya mungkin acara Kanal Anak Bangsa sebaiknya diadakan juga di kampung-kampung misalnya yang dihadiri oleh anak-anak dan orang dewasa. Misalnya diadakan perlombaan menghafal Pancasila, menyanyikan lagu kebangsaan, dan bila mereka baik dengan tepat menghafal Pancasila dan menyanyikan lagu kebangsaan, kita berikan hadiah supaya anak-anak dari sejak dini sudah dibangun rasa nasionalisme. Pada akhir kata, saya ucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Kanal Anak Bangsa, jaya terus, dan KAB TV menjaga Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik khusus 1 Juni 2021. Hari ini saya memakai batik berlogo Garuda Pancasila. Batik ini dihadiahkan oleh sahabat saya, Mbak Linda Devianti. Dipesan dari Solo, katanya dibuat oleh penjahit yang biasa menjahitkan baju Presiden Jokowi. Luar biasa. Nah, kenapa saya memakai baju batik Garuda Pancasila ini? Karena hari ini adalah hari yang kita peringati sebagai hari kelahiran Pancasila. Sahabat Indonesia, tanggal 1 Juni 1945. Ini hari ketiga dalam sidang BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dimulai tanggal 29 Mei 1945, hari kedua dan hari ketiga. Nah, pada hari ketiga ini tampillah seorang muda masih berusia 44 tahun bernama Insinyur Soekarno. Nah, pada hari itu Bung Karno menyiapkan pidato yang menggelegar tentang dasar negara. Sebetulnya yang dipidatokan oleh Bung Karno itu adalah menjawab pertanyaan dari Ketua BPU PKI, Dr. Hardiman Widyodiningrat. Beliau menanyakan pada peserta sidang, kalau nanti Indonesia merdeka, dasarnya apa? Nah, Bung Karno dan beberapa tokoh-tokoh bangsa yang lain seperti Muhammad Yamin, Muhammad Hatta dan sebagainya memberikan beberapa ulasan, tapi yang secara nyata menyebut 5 sila, dan 5 sila ini disebut dengan Pancasila adalah Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Untuk itu, pada saat momentum memperingati hari kelahiran Pancasila ini, kami dari Kanal Anak Bangsa membuat serial beberapa postingan tentang bagaimana kita memaknai Pancasila. Ada beberapa tokoh bangsa yang akan kami wawancarai,
Salah satunya Bapak Sidarto Danusubroto. Beliau adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Beliau ini adalah salah satu atau mungkin satu-satunya orang yang melayani dan mengabdi kepada negara ini melalui 7 presiden, mulai zaman Bung Karno sampai sekarang Presiden Jokowi. Yang kedua, kami juga akan mewawancarai tokoh bangsa juga, putri bungsu dari Bapak Proklamator kita, Ibu Halida Nuria Hatta. Kami datang, kami sowan ke rumah Bung Hatta. Kami ingin melihat persepsi atau perspektif dari Bung Hatta tentang kelahiran Pancasila. Ini luar biasa. Dan yang ketiga, kami juga mewawancarai tokoh bangsa yang lain dari militer. Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Kepala Staf Angkatan Udara tahun 2015 sampai 2017 ini bagi kami memberikan arahan yang implementatif dalam melihat Pancasila dalam kehidupan kekinian. Nah, kami juga akan mewawancarai anak muda. Kami ingin mengambil perspektif anak muda Indonesia tentang Pancasila. Karena Pancasila ini harus ada, harus terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua orang, mulai dari level paling kecil sampai usia yang paling tinggi sekali. Sahabat Indonesia, atas nama Kanal Anak Bangsa, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Kita mensyukuri kelahiran Pancasila, dasar negara kita, way of life kita, dan pegangan hidup kita. Pancasila merupakan perekat kita sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ikutilah sajian kami dalam serial mensyukuri kelahiran Pancasila. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam program spesial dari Kanal TV Anak Bangsa, tetap berkaitan dengan Hari Kelahiran Pancasila. Kali ini saya dan tim berkunjung di kediaman Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Ini luar biasa, beliau ada joglo dan matur suwun saya dia suguhin ini hasil dari kebun sendiri. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini kacangnya besar-besar. Ini juga ada pisang. Luar biasa. Saya sudah menikmati, enak sekali. Dan ini adalah hasil bumi dari lahan yang dikelola oleh Bapak Agus Supriyatna. Pak Agus, matur suwun, saya sowan lagi ke sini. Ya, sama-sama. Sebelum kita ngobrol tentang Pancasila nih Pak. Saya atas nama Kanal Anak Bangsa, terima kasih kemarin ada ucapan selamat dari Pak Agus. Terima kasih. Kita ulang tahun. Selain ucapannya yang dan saran dan kritikan maupun masukan arahan yang kami terima, itu luar biasa. Tapi ada yang menarik nih Pak. Bapak kemarin menggunakan jaket gitu. Saya lihat kok ada di belakang. Dan itu ada banyak emblem itu Pak. Oh iya. Banyak teman-teman di netizen nanya, ini apa maknanya? Boleh nggak saya dijelaskan Pak? Ini kebetulan ada di sini ya, saya tertarik. Ini jaket. Ya. Ini ada Pak, ada maknanya emblem-emblem ini. Kebetulan ada sekali maknanya. Ya, gimana Pak? Jadi maknanya ini secara berurutan Pak, historis. Berurutan Pak. Pertama kali saya dulu lulus menjadi dari sekolah penerbang. Ya. Nah, kebetulan saya ditunjuk surat perintah masuk ke Skadron 11. A4 Skyhawk. Waktu itu A4 Skyhawk buatan Amerika. Makanya saya dapat korsen. Korsennya Thunder 73. Makanya ada korsen Thunder 73. Ini ada korsennya Thunder 73. Oh ini Pak ya? Nah ini Thunder 73. Sukhoi Thunder? Iya, Sukhoi. Sekarang Sukhoi. Oh dulu Sukhoi Pak ya? Ya. Oh 73. Nah, Thunder 73. Setelah saya dari A4 Skyhawk, saya masuk sekolah instruktur penerbang. Iya. Masuk sekolah instruktur penerbang, saya dapat korsen lagi. Dapatnya Jupiter 221. Jupiter 221. Iya. Nah, dari Jupiter 221, saya kebetulan Jupiter 221-nya banyakan di belakang. Oh, di belakang nah, Jadi Jupiter 221. Dari Jupiter 221, saya pindah lagi ke Skadron 15. Iya. Ini Skadron 15.
Ini, Pak, Ini ya? skadronnya, skadron 15. Oke. Saya terbang di pesawat Hawk buatan Inggris. Oke. Dapatlah kolsen Hawk 35. Oh, ini. Ya, Hawk 35. Dari Hawk 35, saya pindah lagi kasih kesempatan untuk terbang di skadron 14. 14. Skadron F5, ini skadron 14. Ini emblemnya, Pak. Ya, emblem skadron 5 skadron 14 dapat kolsen lagi Eagle 51. Oh, oke. Nah, dari Eagle 51 ini Toto datang pesawat kan F16. Iya. Tahun 90 itu. Saya pindah lagi ke pesawat F16. Iya. Saya terbanglah di pesawat F16. Skadron 3 Oh, ini skadron 3. Ini skadron 3 dapat kolsen lagi Dragon 08. Oh, oke. Dragon 08. 08. Oh, iya, baik. Jadi kalau Mas Rudi datang jalan-jalan ke Madiun, datang ke skadron 14 pasti ada kolsen saya. 08 itu, Pak. Nah, Dragon. kalau pas datang ke skadron 15 ada juga kolsen saya. Oh, oke. Skadron 3 ada kolsen saya. Oh. Pas ke ujung pandang, lihat pesawat Sukhoi ke skadron Sukhoi itu ada juga kolsen saya. Terus pas ke Jogja, lihat juga ada juga kolsen Iya, saya. iya, iya. Jadi alhamdulillah lah, saya Iya. dipercaya menerbangkan beberapa pesawat tempur yang ada di Indonesia. Kalau Dingo itu, Nah, Dingo itu mulai dari mana, Pak? kalau Dingo ini adalah call sign. Kosen ya. Call sign Dingo. Jadi kalau saya terbang, saya menggunakan Dingo Flight. Oh, Dingo Flight. Nah. Iya, iya, iya. Dingo ini Mulai kapan, Pak, dapatnya, Pak? jadi setiap perwira masuk menjadi penerbang tempur, Ya. itu harus mencari call sign. Iya, 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 iya. Nah, saya lagi cari-cari gini, komandan skadron saya datang. Waktu almarhum Donan Sunanto. Iya. Untuk kamu nggak usah cari-cari. Ini aja call sign kamu, Dingo. Wah, saya kan nggak tahu Dingo apa tuh, Mas Rudi. Saya cari-cari gitu di ensiklopedia itu. Dingo itu ternyata anjing atau serigala yang serigala dari Australia. Dan sahabat Indonesia, beliau sekarang terkenal panggilan dari teman-teman satu angkatan dan senior, Dingo. Dingo. Lebih terkenal. Jadi untuk mendapatkan emblem ini tidak gampang ya, Pak ya? Oh, tidak. Kita harus terbang, harus solo. Nggak bisa beli di luar gitu. Nggak bisa. Wah, ini luar biasa. Dan ini sangat edisi yang sangat terbatas. Ya, Sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, Pak ya. betul. Jadi untuk mendapatkan ini perlu perjuangan dan darah juga, Pak ya. Wah, iya, jelas karena setiap pesawat itu pasti bukunya aja tebel-tebel begini. Harus dipelajari semua. Harus dipelajari. Iya, iya, iya. Dan ini mohon maaf, sahabat Indonesia, mohon maaf Pak, ini ada bintang 4. Beliau adalah Kepala Staf TNI AU tahun 2015 sampai 2017, benar Pak ya? Betul. Nah, ini masih muda sekali sebetulnya. Jadi artinya sekarang ini Pak Agus, kalau negara tidak memanfaatkan pikiran dan tenaga beliau untuk Indonesia, sayang. Sayang ya saya begitu, Pak, menurut saya sih gitu. Karena kayaknya setelah pensiun semakin tambah muda, Pak Gus. Terima kasih. Ye, Pak Agus, matur suwun. Ini kembali ke laptop, Pak, tentang Pancasila. Kita tahun kemarin kita bicara dulu tentang Pancasila, Pak. Nah, tentang waktu kesaktian Pancasila, sekarang kelahiran Pancasila. Tadi saya sudah banyak berbicara dengan beberapa tokoh, salah satunya putri dari proklamator kita, Ya. Ibu Halida Nuriyah Hatta. Dan beliau banyak menceritakan tentang perspektif seorang Bung Hatta terhadap Pancasila. Nah, kita tidak usah masuk ke ranah sana, karena saya tahu Pak Agus mempunyai perspektif Pancasila yang kekinian ini, Pak. Nah, Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Pancasila sekarang ini masih relevan nggak sih, Pak, untuk kita ugemi gitu? Kalau saya pasti masih sekali. Masih, Pak. Masih sekali. Iya. Nah, namun kalau saya berbicara masalah Pancasila, butir-butirnya apa, terus cara bagaimana, kan sudah ada BPIP, Iya. ya BPIP tinggal koordinasi dengan Kementerian Pendidikan bagaimana Iya, iya, untuk menerapkannya kan, Iya. dengan situasi kondisi dan saat ini kan begitu. Tapi netizen, Pak, masyarakat Indonesia juga memerlukan perspektif dari seorang Dingo ini, Pak, tentang butir-butir atau sila-sila Pancasila dan implementasinya, Pak. Nah, jadi kalau menurut saya itu sekarang itu saya ingin memberikan implementasiannya ya, untuk kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mulai dari sila pertama. Iya, jadi ini pendapat saya Ya, 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 pendapat Pak, ya. saya. Pak, saya boleh sambil minum ya, Pak? Boleh, boleh. Pendapat saya ya. Ya. Ini kalau saya lihat itu, dan awalnya juga saya sering melamun, Mas Rudi. Melamun ya, kadang-kadang berdoa sama Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan suatu saat bisa bermimpi
ya bermimpi ketemu dengan namanya Bung Karno, Bung Hatta dan para perintis kemerdekaan ini. Bapak bangsa. Bapak-bapak Founding bangsa fathers itu, kita ya, Pak? betul, Pak. Iya. Bagaimana mereka mungkin ya masih muda padahal itu, Iya, tapi sudah mempunyai suatu konsep pemikiran yang begitu bagus. Iya. Terutama masalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, itu menurut saya kalau kita pahami betul secara mendalam itu bagus sekali. Iya. Contoh sekarang saya berbicara masalah Pancasila aja, Pak. Iya. Bagaimana pengimplementasiannya. Iya. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dia jelas Pak sila. Iya. Berarti kita kan harus berpikir, oh negara ini, negara Indonesia ini sudah mengakui berapa sih? Ada berapa agama, kepercayaan, keyakinan yang dianut oleh warga negara Indonesia. Nah sehingga di situ, ini sudah diakui oleh negara. Dan bagaimana kita cara menghargai, menghormati setiap orang yang beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Ya, makanya itu mungkin waktu di sila pertama tidak disebut dengan agama ya Pak, Enggak, ketuhanan. Ketuhanan yang Karena ada juga kepercayaan juga yang dia jadi. Nah itu yang penting sudah diakui oleh negara dulu. Jadi agama apa saja yang sudah diakui negara. Kalau kita menghormati, menghargai, insya Allah nggak mungkin lah kita merasa paling, ini agama yang paling bagus, ini kepercayaan yang paling bagus. Enggak, semua silakan aja. Yang penting betul-betul tidak saling mengganggu, yang penting saling menghormati, menghargai. Kan gitu, contohlah di agama Islam kan sudah ada surat Al-Kafirun. Ya kan? Agamaku, agamamu, agamamu. Iya kan? Tidak mau saling ganggu. Jadi kalau kita sebenarnya kalau kita ngugemi atau kita ngikutin ajaran agama kita masing-masing, seharusnya tidak perlu saling eker-ekeran masing agama, tidak perlu. Nggak perlu. Makanya itu ada kaitannya dengan sila kedua. Itulah hebatnya para pendiri bangsa ini. Jadi benar-benar diperhitungkan. Ketuhanan yang Maha Esa, saling menghargai, menghormati. Makanya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang pertama itu hablum minallah, yang kedua kemanusiaan hablum yang nanas, sesama manusia. Klop ya Pak ya? Klop sekali. Itu makanya saya bilang hebat sekali. Sehingga di kalau dalam dari sisi kemanusiaan yang adil dan beradab, Bapak melihat seperti apa Pak? Sekarang Pak Rudi bisa bayangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Jadi kita sebagai manusia mau berbuat apa, bertindak apapun, berbicara apapun, apalagi lewat media ya, lewat media medsos segala macam, media elektronik atau cetak. Loh ini kira-kira adil nggak terhadap masyarakat yang lain? Adil ya pertama ya. Adil nggak nih saya? Wah ini nggak enak nih, kan beda nih kita nih, negara kita nih beragam, kan kita. Kalau kita merasa, wah enggak ini yang betul, kan itu dalam kehidupan kemanusiaannya gimana kan gitu. Kita harus pikir keadilannya itu, ya kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah beradab di sini Mas Rudi, kalau kita selalu memaksa dan seenaknya bicara, pokoknya semuanya nggak ada yang benar. Yang benar adalah saya. Udah benar. Loh itu nggak beradab ya Pak? Nggak beradab dong. Gitu. Harus juga dengan norma-norma etika yang baik. Norma etika yang baik, tahu aturan-aturan berbangsa dan bernegara itu kan gitu. Dan nyambung lagi, Mas Rudi. Dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, nyambung lagi. Sila ketiga persatuan Indonesia, bayangkan. Nah kalau kita udah berpikir bahwa kita saling menghormati, menghargai di sila pertama, terus bagaimana kita bertindak tanduk, bertingkah laku, pikiran, hati dengan ucapan itu ya harus selaras lah gitu segala macam kan. Jadi, begitu pikiran, ucapan dan tindakan harus selaras. Sehingga kalau selaras jelas kita sulit dipengaruhi oleh apapun. Persatuan Indonesia itu betul-betul terjaga. Pak, mohon maaf, sampai yang ketiga tadi, yang pertama sila pertama, 2 dan 3. Ternyata kalau dari penjelasan Bapak Pak Agus tadi, setiap sila di bawahnya itu terilhami sila di atasnya ya Pak? Betul sekali. Makanya jadi bukan sembarang urutan begitu. Enggak bisa sembarangan. Itulah makanya saya pengen sekali mimpi ketemu dengan para pendiri bangsa ini, Bos. Iya. Terus kita mudah sekali. Ini nih keadaan kita kayak gini nih karena pengaruh asing nih, karena budaya asing. Loh kita harus introspeksi dulu pada diri kita ini. Kok kita bisa dipengaruhi oleh asing? Kok kita bisa dimainkan oleh negara lain? Loh berarti persatuan kita nih masih tidak baik kan gitu loh. Padahal kita udah ada di Pancasila, persatuan Indonesia. Coba kita bersatu padu dulu yang baik gitu loh. Jadi, jangan merasa pengaruh dari manapun akan tertangkal dengan sendirinya. Tertangkal karena persatuan itu gitu loh. Iya. Nah, dari sila
ke satu, kedua, ketiga persatuan itu, Pak. Kita nyambung lagi sila keempat. Bapak bisa bayangkan sila keempat itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ini loh hikmah kebijaksanaan. Itu dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi setiap yang punya kebijakan, setiap yang punya power untuk memberikan suatu kebijakan, kira-kira hikmatnya gimana terhadap rakyat itu. Gitu loh. Hikmatnya rakyat, karena itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kan gitu. Nah, sekarang dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam permusyawaratan perwakilan itu kan kita sudah ada rakyatnya. Memilih para wakil-wakil kita kan perwakilan. Di parlemen. Tingkat 2, 1 sampai pusat. Betul sekali. Nah, ini mereka itu setiap rapat bermusyawarah atau apa ini harus betul-betul memang untuk rakyat, karena mewakili rakyat itu, gitu loh, Mas Rudi. Dan selalu dengan hikmat dan bijaksana tadi. Nah, yang bahayanya Mas Rudi di dalam hikmah kebijaksanaan itu, yang bahayanya nih, kalau ada orang yang udah punya power, merasa punya power segala macam itu, Mas Rudi, bolehlah orang semua manusia itu pasti harus punya ambisi, tapi jangan sampai ambisius. Ambisi boleh, tapi jangan ambisius. Ya, baik. Karena kalau jangankan ambisius, baru tendensi ambisius saja, Mas Rudi. Bagus. Itu secara otomatis akal sehatnya akan hilang. Pikiran yang cerdasnya itu akan turun ke bawah. Saya nggak tahu turunnya sampai kemana nih. Terus hatinya yang bersih itu pasti akan kabur jadi abu-abu. Jadi nafsu kuasa itu lebih berkuasa di atasnya. Bahaya. Karena akhirnya, saya pengen tampil. Saya pengen pencitraan. Ini bahaya. Dan saya pengen uang banyak, akhirnya korupsi. Betul. Padahal kalau dipikir, Mas Rudi ya, dia tuh musyawarah, tanya dulu. Sebelum berkomentar seenaknya apa, berbuat seenaknya itu, dia betul-betul tanya benar. Kan begitu. Iya. Jadi contoh suatu tempat nih, misalnya ada RT, ketua RT, kan gitu. Kalau pengen tampil, dia pasti ada warganya gini, dia langsung keluar ke medsos atau ngomong ke RT lain. Tapi kalau dia betul-betul akalnya sehat, pikirannya cerdas, hatinya bersih, dia akan tanya warganya, kamu berbuat begini kenapa? Ini ada masalah gini kenapa? Kan harusnya begitu, diselesaikan dengan baik. Kan begitu namanya. Pejabat itu kan diselesaikan dengan baik. Karena niatnya baik. Tapi kalau akal sehatnya udah nggak ada, otaknya, pikirannya udah nggak tahu kemana, hatinya udah nggak baik, ya pasti dia pokoknya. Karena dia punya power, dia bisa bikin aturan baru. Dimanfaatkan peraturan baru. Nah itu yang harus. Ini dalam sekali nih Pak. Betul. Ini banyak yang tersinggung ini kayaknya. Enggak, maksud saya ini bagus tapi. Maksud saya implementasian harus hati-hati. Gitu loh dalam kita berbangsa dan bernegara ini. Iya. Gitu loh. Ini luar biasa ini. Jadi keempat ini Pak ya, implikasinya sangat luas ya. Luas sekali. Iya. Jadi apapun yang punya kekuasaan, dan kekuasaan itu sejatinya kan diberikan oleh rakyat. Betul. Melalui pemilu itu, jangan pernah lupa dengan rakyatnya itu. Betul. Harus ada hikmah dan bijaksana kepada rakyat. Bijaksana betul, harus biarpun bagaimana. Setiap mengeluarkan suatu kebijakan harus dianalisa dulu bagaimana implementasi positifnya untuk rakyat. Bagaimana implementasi negatifnya. Kalau misalnya positifnya banyak tapi negatif masih ada, stop dulu, tunggu dulu. Coba supaya dikurangi bila perlu ditiadakan implementasi negatifnya gitu. Ini yang dinamakan berpikir dengan hikmat Pak itu. Dengan hikmat. Iya. Nah, ini Pak masuk lagi ke sila yang terakhir. Ini sila yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya secara real seperti apa Pak? Nah, jadi begini Mas Rudi. Kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33. Iya. Pasal 33 itu kan udah menyatakan bahwa sumber air apa segala macam dikuasai negara dan keuntungannya sebanyak-banyaknya kemakmuran untuk rakyat. Oke. Kan begitu. Iya. Nah, sekarang bagaimana pengimplementasiannya? Misalnya contoh lah Mas Rudi, beli tanah. Beli tanah 1 hektar atau berapa lah gitu. Mas Rudi beli, akhirnya Mas Rudi tanam kelapa sawit atau tanam padi atau bikin tambak ikan. Itu kan Mas Rudi yang cari benihnya,
Mas Rudi cari pupuk, dipelihara Iya, sama iya, Mas iya. Rudi kan gitu, Iya, iya. supaya dia tumbuh dan berbuah dan menghasilkan juga ikan, Iya, kan iya, begitu, iya. yang buat tambak itu. Itu kan keuntungan memang buat Mas Rudi. Ya, ya. Nah, tapi sekarang kalau Mas Rudi tiba-tiba bisa beli tanah yang 1 hektar itu, ya, Mas Rudi tidak kelola, tapi ternyata ada yang tahu bahwa di tanahnya Mas Rudi dalam tanah itu, dalam ya. tanah itu ada sumber daya alam yang lain. Misalnya ada minyak, ada gas, atau ada nikel, ada batu bara, atau ada emas, atau apa saja lah, gitu kan? Lo emang Mas Rudi yang nanam? Mas Rudi, oh, di sini nih ada sumur kosong, saya siram nih minyak 1 drum. Mudah-mudahan 10-20 tahun lagi minyaknya jadi bertonton, kan enggak? Iya, iya. Ya, bisa menyebarkan sedikit bibit batu bara atau bibit nikel, kan kagak. Itu udah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Jadi Tuhan ini yang Maha Kuasa. diberlakukan pasal 33 tadi ya? Nah, iya. Oh. Jadi harusnya sebaiknya ini Iya. dalam tentang berbangsa dan ntar dulu nih. Ini kok ada sumber daya gini-gini dan ini betul-betul milik negara nih kan gitu. Ya bisa juga Mas Rudi laporkan atau apa sesama yang milik itu. Gitu ya kan? Nah, Iya. terus saya sebagai punya kebijakan yang harus hikmah tadi itu Iya. karena untuk rakyat itu. Oke. Mas Rudi, ini bukan ganti rugi nih, ganti untung. Dulu beli, misalnya belinya berapa? 5.000 misalkan, 5.000 per meter. Oke lah, gua gantilah 10.000 lah per meter lah ya. Jangan Tapi- sampai rugi Karena soalnya ya. ini, karena jangan sampai rugi tadi kan, Iya, ya, ganti baik, baik. ganti untung ini. Nah, ini lihat nih, ada sumber daya alamnya. Mas Rudi harus lepas, harus rela karena warga negara Indonesia, Iya. gitu. Yang sudah mengikuti dan mengugemi sila 1, 2, 3, 4 tadi. 4 tadi. Iya, iya, iya. Jadi harus itu. Jadi iya. tidak, kan nggak ada orang itu kemarin saya yang nanam itu batu bara atau nikel atau emas saya yang tanam, kan tidak. Itu udah kehendak dari Yang Maha Kuasa, memang ada di bumi Indonesia ini. Pak Agus, untuk penerapan sila kelima yang terkait dengan pasal 33, ada indikasi nih sekelompok orang lah, saya tidak akan menyebut nama, menguasai begitu banyak sumber daya alam. Itu apakah sebetulnya negara dan rakyat mendapatkan manfaat dari penguasaan si pengusaha ini? Harusnya itu, Pak, negara itu kan yang mengontrol. Oh. Kan harus kembali ke pasal 33 itu kan dikuasai Iya, negara. iya, Negara iya. kontrol yang benar loh. Enggak bisa, enggak gitu. Itu bukan milikmu. Karena itu ada sumber daya alamnya. Boleh dieksplorasi. Eksplorasi silakan, Oke. tapi pembagian persentasenya yang berbeda, iya, iya, gitu loh. iya, iya. Mungkin ini aturannya sudah ada, Iya, iya, pasti iya. dari negara ini sudah ada Ya lah seperti aturan. minyak juga begitu kan, Pak? Pasti aturannya segala macam, undang-undang minerba apa segala macam sudah ada. Sudah. Tapi pengimplementasiannya udah dilaksanakan atau belum, gitu aja. Iya, iya, iya. Nah kalau sudah ya syukur alhamdulillah kalau menurut saya sih. Menurut Bapak sudah belum, Pak? Nah kalau saya lihat soalnya sumber daya alam banyak kita nih tapi belum mau makmur ya kayak gitu Minimal misalnya. Pak, sudah makmur tapi memakmurkan yang punya dulu, Pak. Pak Agus, ini luar biasa, satu persatu dikupas secara jernih dan dengan bahasa yang membumi gitu ya. Bukan bahasa langit gitu ya, gitu. Jadi saya yakin sahabat Indonesia juga bisa mencerna dengan hikmat apa yang dikatakan oleh Bapak. Pertanyaan saya sekarang begini. Apakah kalau saya sih bilang, Pak, apa yang Bapak jelaskan tadi kan begitu mudah diimplementasikan dengan dasar kalau mau, Ya. punya kesadaran sebagai warga bangsa. gitu. Betul. Nah, kalau Bapak melihat sebagai tokoh bangsa nih, Pak, melihat sekarang ini apakah implementasi yang Bapak sampaikan ini sudah mengarah ke sana atau masih jauh, Pak? Kalau menurut saya memang belum lah, Belum, ya, untuk sampai ininya itu. Karena apa? Kenapa pemerintah punya kebijakan dulu akan membentuk suatu karakter bangsa kan? Ya. Nah sampai sekarang kan masih banyak coba orang-orang yang jangankan yang masih muda-muda ya, mungkin yang udah besar-besar di atas 17 kan nggak hafal Pancasila aja nggak hafal, bayangin ya. Kan banyak di YouTube tuh, Iya, 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 ditanya iya. Pancasila aja nggak hafal kan begitu. Iya, iya, Itu bisa kita bayangkan gitu. Iya. Padahal kalau kita betul-betul itu membentuk suatu karakter bangsa, setiap warga negara Indonesia itu akan bangga terhadap negaranya. Jadi I'm Indonesian. Jadi nggak bisa, saya bangga menjadi rakyat Indonesia. Saya bangga jadi warga negara Indonesia. Kan ini belum. Kalau di Amerika kan kita selalu I'm American. Kan begitu. Dengan bangga. Dengan bangganya. Nah, untuk menuju orang dan kita mengatakan saya orang Indonesia,
dengan bangga itu apa yang harus dilakukan oleh negara, Pak? Nah, ini yang saya pernah sampaikan dulu itu harus terus menerus ya, dari atas dari negara itu melihat, menganalisa, bisa mendiskusikan dari sekarang ada BPIP kan, koordinasi bagaimana diskusi dengan Menteri Pendidikan, bagaimana cara penerapannya supaya karakter bangsa, anak-anak bangsa ini betul-betul bangga terhadap bangsanya, kan gitu. Terus dengan Kementerian Kebudayaan, diskusi terus bagaimana timbulnya, sehingga akan bisa timbul, oh mulai dari pelajaran SD itu begini loh, karena zamannya kan beda, tidak bisa seperti dulu, harus begini loh. Kalian harus hafal harus disesuaikan dengan zaman ya, Pak ya. Disesuaikan dengan zaman. Dan insya Allah lah pasti bisa saya yakin lah. Luar biasa sahabat Indonesia. Nah, ini yang terakhir saya mau tanya nih Pak Agus. Tadi Bapak bilang tentang kalau kita sudah bersatu, kita kuat, musuh dari luar, pengaruh dari luar bisa tertangkal dengan sendirinya. Betul. Gitu. Nah, sekarang ini Pak Agus dalam realitanya di media sosial atau mungkin dalam kehidupan nyata ada nih Pak, sekelompok orang yang mengagungkan ideologi bukan Pancasila di Indonesia nih Pak, yang khilafah lah, yang apa begitu ya. Dan ini ada, dan banyak orang yang terpengaruh juga, terpapar. Kalau Bapak mengamati sebagai tokoh bangsa, apakah ini sudah perlu kita khawatirkan nih Pak, untuk mengganggu Pancasila ini, kelompok-kelompok yang sudah akan merongrong ini? Bisa juga. Mas Rudi, kita harus waspada betul ini. Tetap harus waspada, Pak. Harus waspada betul. Makanya dulu itu pernah saya sampaikan kan. Misalnya HTI dibubarkan. Misalnya kita, HTI dibubarkan. Itu kita harus cari pentolan-pentolannya ini. Nah, itu yang harus betul-betul dikontrol dan dimonitor terus. Gitu loh. Supaya apa? Jangan dengan baju lain akhirnya tetap timbul. Kalau tadi Mas Rudi bilang masih ada pengaruhnya segala macam di medsos gini, berarti sistem kontrolnya belum jalan. Yang belum jalan, gitu loh. Jadi artinya Bapak ingin sampaikan bahwa tetap aja sebagai bangsa kita harus waspada ya Pak? Waspada harus sekali. Oke. Pak, yang terakhir nih Pak, dalam rangka kelahiran Pancasila ini, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Indonesia Pak? Nah, yang saya inginkan sebetulnya kita sebagai warga negara Indonesia, ya, cobalah kita merenung aja dengan akal sehat, pikiran yang cerdas, hati yang bersih. Ya. Betapa hebatnya pemikiran generasi-generasi dulu itu, pendiri bangsa itu, usianya masih muda-muda, tapi berpikir demi bangsa dan negara sampai membuat suatu konsep-konsep yang bagus ini. Nah, kita akhirnya introspeksi. Selama ini kita ini sudah apa sih untuk bangsa dan negara ini? Jangan hanya menuntut saja. Tapi kita mengintervensi apa sih yang sudah saya perbuat buat bangsa dan negara. Kan begitu. Kan orang sekarang banyak yang menuntut, wah ini beginilah, ini begini. Tapi apakah diri kita sudah pernah berbuat segala sesuatu untuk bangsa dan negara? Kan begitu. Jadi hampir selaras dengan apa yang diucapkan Presiden Kennedy Pak ya. Jangan bertanya apa yang negara berikan pada kamu, tapi tanyalah apa yang kamu sudah berikan untuk negara. Pada negara. Jadi relevan seperti itu Pak. Betul, harusnya begitu. Baik Pak Agus, matur suwun. Pencerahan singkat tapi luar biasa. Sama-sama. Saya agak singkat Pak, saya mau menikmati ini soalnya. Matur suwun Pak Agus. Sama-sama, terima kasih. Baik sahabat Indonesia, demikian pencerahan dari salah satu tokoh bangsa, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna tentang Pancasila dan implementasinya. Jujur saya kagum karena yang digambarkan beliau sangat membumi lah. Kalimat-kalimat yang sederhana, tapi bisa kita implementasi dengan baik. Kuncinya yang disampaikan Pak Agus adalah adanya satu warna antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Itu harus satu kata. Betul. Tidak boleh berbeda-beda. Ini yang luar biasa. Dan yang kedua, yang disampaikan oleh beliau adalah, beliau mengajak kita sebagai warga bangsa untuk introspeksi diri. Apa yang sudah kita berikan untuk negara ini. Betul. Nah, ini penting sekali. Ini perenungan yang luar biasa dalam. Kita diajak oleh beliau untuk merenung. Jangan terlalu banyak menuntut dulu, tapi tanyakan pada diri kita sendiri apa yang sudah kita berikan untuk bangsa dan negara. Saya kira ini adalah pesan yang sangat simpatik dalam rangka kita mensyukuri kelahiran Pancasila. Ya. Terima kasih sahabat Indonesia. Ini adalah pencerahan yang luar biasa. Saya izin menikmati makanan dari lahannya Pak Agus. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam program berikutnya.
Sedia berkorban untukmu, Pancasila.